Perutnya kecil banget, perutnya kok nggak sesuai sama usia kehamilan, kok kayak nggak hamil. Enggak. Tuh, 2, 3. Halo guys. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi mbak ini jawab. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua harus lengkap ya. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Ya udah ada lengkap deh. Iya, alhamdulillah. 3. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Balik lagi ya YouTube kita. Kal and Vlog. Yeay. Awalnya udah gak pede ya. Jadi kita mau cerita pengalaman selama kehamilan sampai persalinan punya maju. Jadi channel ini diperuntukkan, sebetulnya channel ini adalah share is caring, share is fun. Share is caring. Share is fun. No. Awalnya kita mau ngomong apa sih? Iya makanya di stop dulu, stop. Jadi Gimana kita habis nikah nggak langsung isi ya mas, langsung isi. Tahu isi. Jadi kita ada jarak 2 bulan. Kita nikah di tanggal 17 Februari, oke? Februari kosong, Maret kosong, terus di April tanggal 15 Nah, Mei di situ mulai tes pack tuh karena udah telat seminggu, itu udah ditunggu-tunggu banget kan. Kayaknya pas di tes pack ternyata hasilnya kayak samar-samar gitu kan. Terus kayak udahlah, terus masih penasaran tuh kenapa sih belum dapat akhirnya tes pack lagi yang kedua dan akhirnya kayak gini sih ada di sini. Nah akhirnya alhamdulillah dapet. Terus di situ mas belum Terus sampai tahu. berapa kali tes pack? Jadi setiap bulan kamu nggak tahu aja sih, aku tuh selalu tes pack terus ngasih tahu mas itu gimana ya, bingung mau ngasih tanya tuh kayak gimana. Akhirnya aku punya rencana buat pura-pura sakit perut. Iya mas ya, pas pura-pura sakit perut di situ mas mikirnya aku salah makan terus dikasih minyak kayu putih. Kita menikah bulan Februari, alhamdulillah baru diberi sama Allah di bulan Mei. Kita tidak menyangka tuh bahwa itu sudah ada ini. Kita masih 1 bulan itu masih main-main di Nah, kita gym. masih muter-muter 1 pulau ya naik sepeda itu dari pagi sampai sore. Ternyata itu udah deh maju. Udah gitu kita sempat itu ya panjat tebing itu loh yang ini nih. Set. Dah terus abis Itu bulan Mei. itu bulan Mei. Terus kita masih ababil. Ya Mei masih ababil lah kita ya, masih Belum kayak tahu, padahal udah ada benih ini. ya kita masih kayak asyik-asyik gitu ya. Jadi setelah tahu dari tes pack pas usia 10 minggu aku baru USG. Kita searching USG di sini ya kan, akhirnya kita ketemu di daerah Yisun ya, Yisun. Nah, di situ kita ketemu salah satu klinik HII Woman Clinic ya mas. Wah ini itu. Terus kita udahlah seperti biasa kita USG, terus kita konsul dan pas kita bayar di situ agak kaget sih dengan harganya. Berapa $300 gitu pokoknya.
Udah cek. Konsulnya juga cuma 10 menit, mungkin less than 10 minutes. Dan Very konsultasinya fast. cuma 10 menit doang. Nah itu cuma dikasih tahu jenis kelamin, kesehatan, udah habis itu udah pulang. Bayar. Pulang bayar. Bayar langsung, harus bayar, kalau nggak bayar ya kejar. Masa puasa itu ya. Oh ya itu Pas pas masuk lagi puasa puasa Ramadan. ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan aja aku bolongnya 2 minggu loh, karena di situ ya namanya trimester awal masih banyak banget tanda-tanda awal kehamilan tuh, kayak mual, muntah. Mualnya parah banget ya mas, muntah sampai nggak bisa makan sama sekali, makan keluar, nggak makan lebih keluar lagi. Jadi maunya gimana? Terus Terus ya udahlah, dia nikmatin aja. Oh ya, selagi yang gejalanya mual dan muntah pasti ngalamin yang namanya nyidam. Nyidam anak laki-laki sama anak perempuan itu beda. gimana tuh bedanya? Kalau aku sih ngerasanya dulu sih sempet nggak percaya ya, tapi pas ngalamin sendiri, oh iya ya ternyata kayak gitu ya. Jadi tuh pas lagi hamil maju kan, dia laki-laki ya, jadi tuh suka banget makan namanya daging, nggak bisa yang namanya sayur, pasti keluar dan akhirnya setiap hari beli apa, Tulang merah. kambing sup dulu. Oh, Kambing sup jeng kayak gini nih. Pasti kalian kalau ikutin IG story aku pasti nggak bosen-bosen ngelihatnya kan, sup kambing atau enggak tulang kambing. Dan pernah ditawarin sama Mas Malik itu tulang kambing yang sangat spesial, ada darah gitu deh. Rasanya tuh kayak pengen banget gitu kan, kalau nggak keturutan tuh kayak sedih banget sampai kayak nangis gitu. Pernah ya waktu itu pengen Gimana banget tuh? apa mas? kokonat. Pengen banget kelapa itu jam 2 pagi, itu bayangin itu di mana yang beli, di mana yang jual gitu kan. Nangis-nangis, bayangin jam 2 pagi. Jadi selama hamil kalian pasti ngerasain deh yang namanya, kalau ngeliat suami tuh ada beberapa orang yang ngeliat suaminya tuh kayak kesel mulu, bawaannya marah. Tapi ada juga yang kalau ngeliat suami ya pokoknya beda-beda. Tapi kalau waktu hamil aja tuh aku berpikirnya perempuan, karena katanya kalau lihat ayah suaminya tuh kayak love gitu tuh berarti tandanya anak perempuan. Tapi kalau dilihat dari bentuk perut, itu perutnya mancung, itu bertanda anak laki-laki. Nah di situ kita bingung dan akhirnya kita memutuskan untuk USG di usia 10 minggu. 10 minggu belum ketahuan jenis kelaminnya kan, ketahuannya itu di usia 16 minggu. Akhirnya pas di 16 minggu kita USG lagi, dan situ alhamdulillah udah ketahuan. Ada yang kayak bentuk Monas. Di semester 2 itu yang pertama kali yang pertama kali peka sama bentuk perut itu mas. Saya berharap alhamdulillah anak laki. Akhirnya alhamdulillah Allah beri anak laki. Ada perbedaan sebetulnya, tanpa kita harus USG atau periksa ke dokter, makanya kita bisa lihat secara fisikal, secara appearance dari perutnya si istri. Gimana bentuk perutnya? Untuk bentuknya kalau misalnya kalau anak laki dia lancip. lancip lancip ada di sini. lancip. Terus kalau anak perempuan dia lebih mengembang lah, kayak sayap gitu ke kiri ke sini. Iya gitu Ya, ya. sini. Tapi kalau anak laki biasanya dia lancip. Waktu masa pregnant, istri saya perutnya itu nggak terlalu kelihatan, gimana itu, nggak terlalu kelihatan besar. Tidak terlihat seperti hamil, malah orang pada bilang perutnya kecil banget, perutnya kok nggak sesuai sama usia kehamilan, kok kayak nggak hamil, bla 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 bla. Kalau dengar kalimat-kalimat itu sebenarnya sih sepele, tapi itu tuh sangat sensitif buat ibu hamil gitu kan, sampai namanya sedih. Kalau
masa istri sedang dalam kehamilan diusahakan jangan sampai minum obat walaupun merasa sakit, pusing, karena kita tahu kan obat itu ada side effect-nya. Kita nggak tahu karena anak itu kan apa ya, gift, pemberian, jadi apapun yang terjadi sama anak mau tidak mau kita harus terima. Kita nggak minum obat karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan obat itu nggak juga sembarangan boleh diminum. Kayak misalkan dulu mungkin kalau pusing sedikit minum obat, tapi selama hamil dikurangin obatnya, lebih banyak makan, lebih banyak istirahat aja. Dan karena yang bawel adalah dia. Bukan dikurangin, totalitas jangan minum. Oke. Kalau misalnya juga punya peliharaan kucing, ya harus care lah, harus awareness, sadar kalau kucing juga ada virus yang namanya apa, virus apa deh? Toxoplasma. Kalian bisa search apa toxoplasma dan apa yang akan terjadi pada babynya, apa ya yang akan terjadi. Jadi kan dulu pernah pengalaman ya waktu nolong persalinan, sebut saja dia Nyonya X. Nyonya X ini dulu saat persalinan dia tidak menyadari kalau babynya itu ada kelainan di bagian lengannya dua-duanya. Nah, yang satunya ini kelebihan jari dan yang satunya tangannya cuma sampai sini doang, terus langsung ke sini. Jadi ininya nggak ada. Itu kita selidikin, ternyata saat usia 3 bulan dia konsumsi obat toxoplasma. Nah, waktu itu kan belum tahu toxoplasma itu apa sih. Nah, kita searching ternyata toxoplasma itu disebabkan dari kotoran hewan, yaitu kucing. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik ya dihindarkan dulu lah untuk peliharaan asalkan sudah yakin benar kucingnya itu divaksin, kasih makan yang benar. Nggak hanya di kucing sih, pokoknya karier yang membawa virus toxoplasma ini juga. Mungkin anjing juga bisa kali ya. Ya, kalian bisa searching di Google sendirilah. Karena yang paling kita takutin kucing sama tikus aja sih. Ya pokoknya selama kehamilan kita harus mendekatkan diri kepada Allah aja sih, gitu ya. Oh ya, pas lagi hamil juga berharapnya maju itu normal, terus pengen hasil lahir di hari Jumat ya kan. Dan perkiraan kita kemungkinan maju lahir di usia 37 minggu atau 38 minggu. Dan qadarullah emang maju lahir di usia 38 minggu 3 hari. Hari Jumat juga. Dan hari Jumat juga. Alhamdulillah. Jadi bisa jadi apa yang kita inginkan terjadi gitu ya. Dan terjadilah kita proses LDR-an. Situ LDR itu sangat menyiksa banget. Ada yang nanya, Kak kok lahirnya di Indo nggak di sana aja gitu. Kenapa saya decide putuskan buat kelahirannya di Jakarta aja? Yang pertama mungkin di sini cost livingnya sangat tinggi, terus juga supportnya juga. Kalau di sini kan hanya alhamdulillah cuma saya aja, dan saya juga mungkin agak susah untuk beri full support karena saya juga kerja, sehingga saya putuskan untuk di Jakarta saja untuk persalinannya. Dan itu persyaratan di pesawat harus 7 bulan maksimal untuk supaya bisa balik ke Jakarta. Masa kehamilan 7 bulan, karena kalau di atas itu mungkin nggak bisa, lebih beresiko, risiko, ada risiko. Jadi ada aturan juga setiap penerbangan itu maksimal 7 bulan untuk melakukan penerbangan. Tapi waktu itu juga karena pengen USG lagi kan di Indo, biaya USG-nya nggak terlalu mahal, jadi kita bisa USG 4 dimensi. Ya di Jakarta kita USG 4 dimensi di sini. Itu biayanya murah banget. Nggak sampai $300. Oh, so pasti gitu.
dipastikan datangnya jam 4 atau ya jam 4 atau jam 5. Karena mulai praktek itu jam 6 kan, jadi kita harus datang jam 4 jam 5 lah. Supaya dapat nomor Supaya dapat urutan nomor sekian 1. Dan akhirnya kita dapat urutan nomor 2 ya. Ya. Itu aja udah datang jam 4. Dan situ biayanya cuma 225 kalau nggak salah ya, 225.000 doang. Waktu di Singapura berapa? $300, 3 juta. Itu juga cuma USG 2 dimensi guys. My God. Alhamdulillah. Di sana bisa melihat roughly your baby bentuknya kayak apa. Hampir sama kan nih, ada double chinnya. Double bakso. Oh, double Cabi. Cik. Jadi 4 dimensi recommended banget lah. Jadi kalau misalnya penasaran, biar nggak penasaran mukanya seperti apa. Ya kan, karena kita juga takut ya kalau misalkan ada suatu kelainan sama baby kita, karena kan kita nggak bisa ngeliat secara langsung nih bentuknya gitu kan. Kita bisa lihatnya dari USG 4 dimensi itu, mungkin bisa ngeliatnya mata, hidung, mulut, telinga, bentuk kepala, bentuk kaki, tangan, dan lain sebagainya. Oh iya, jadi selama hamil tuh supaya memperlancar dalam persalinan. Supaya lancar dalam persalinan, kalian juga bisa ikut kegiatan senam hamil. Itu udah bisa dilakuin itu sekitar 28 minggu atau 7 bulan itu ya, 28 minggu atau 7 bulan. Kalian bisa ngikutin itu di mana aja, tapi kalau aku waktu itu di rumah sakit aku, di rumah sakit ini kan kayak ini tuh gratis. Terus udah gitu kita suka dikasih gift gitu kalau udah selesai senam, jadi kan kayak asik gitu kan. Dan sering-sering jalan pastikan kepala babynya itu sudah di bawah. Betul. Jadi kalau misalkan mau posisi babynya bagus, kalian itu bisa ngikutin kegiatan senam sujud lama, itu memungkinkan kepala baby muter ke bawah tuh, supaya tidak sesat. Apa aja sih harus kita tanyain saat kita melakukan konsul kehamilan ke dokter? Apa aja tuh? Kalau aku pribadi sih, yang aku pertama tanyain detak jantungnya gimana, normal apa enggak, terus ada lilitan tali pusat apa enggak, karena kan kalau ada lilitan tali pusat terutama di leher ngeri juga yang nggak bisa normal. Terus gimana bentuk kepalanya, normal apa enggak, kebesaran atau kekecilan, karena kan takutnya ada cairan kepala gitu deh pokoknya. Terus di bagian hidungnya bagaimana, mulutnya, ya semuanya lah, semua organnya itu kita tanyain sama dokternya. Terus kondisi ari-arinya tuh ada di atas atau nutupin jalan lahir tuh kan, dan alhamdulillahnya semuanya normal dan ari-arinya ada di atas gitu. Oke, gitu aja cerita tentang kehamilannya, dan kita lanjut ke proses persalinan. Karena waktu hamil tuh kan pengen banget maju tuh lahirnya di usia 37 atau 38 minggu kan. Setelah ditunggu di usia 37 minggu tuh sama sekali nggak ada tanda-tanda. Di usia 38 minggu pun juga belum ada tanda-tanda. Kira pas sudah 38 minggu, pas situ aku inisiatif buat senam poco-poco loh sebelum tidur. Senam poco-poco, mau mere, pokoknya yang penting gerakan. Karena pas usia kehamilan itu malesnya luar biasa. Saya tuh pengen tidur terus juga nggak bagus sih selama kehamilan, karena kan takutnya babynya posisinya nggak masuk ke dalam panggul kan. Akhirnya paginya yoga, siangnya sih buat tidur, sampai sore juga tidur. Pas malamnya mulai beraksi lagi, ya senam poco-poco, senam mere, pokoknya penting gerak sampai keringetan, sampai capek baru istirahat. Itu dilakuin 38 minggu. 1 hari masih ngelakuin, 38 minggu 2 hari melakukan hal yang sama. Nah di 38 minggu 3 hari aku nggak ngelakuin karena kan emang udah capek banget ya. Akhirnya tidur pagi-pagi jam 3 pagi kan aku pengen pipis. Pas pengen pipis tuh aku ngerasa kok kayak basah gitu kan.
kirain aku ngompol, aku cek kasur, ternyata kasur nggak basah, cuman pakaian dalamnya aja yang basah. Akhirnya aku telepon ya, jadi suami aku masih, alhamdulillah masih di sini, masih di Singapura. Wah, jadi teka-teki dong. Cat. Lagi juga nggak aktif. Aduh, Cat. oke, ada yang nangis. Kita lanjut lagi ya guys, saya kepotong karena maju ada drama-dramanya dikit. Oke, next. Tadi sampai mana? Oh, jadi kayak jam 3 pagi itu udah ngerasa, Oh no! nah aku bilang kan nanti deh tunggu jam 7 dulu, masih keluar lagi apa enggak, takutnya tuh emang beneran ngompol. Terus saya kira pas jam 7 pagi ternyata belum ada kan, belum ada lagi tuh. Tapi pas jam 10 pagi keluar lagi dong itu si air itu. Pas udah keluar air itu aku langsung ke bidan kan. Pas ke bidan cek, ternyata aku udah pembukaan 1, dan emang tuh yang keluar tuh air ketuban ngerembes gitu deh. Kira aku telepon sama Mas Malik, aku udah ada tanda-tanda Ya. jam 10 pagi pas banget. Mas Malik lagi OTW berangkat ke kantor. Kan? Gimana tuh pas kamu berangkat ke kantor? Ya. Balik lagi. Saya pick up my wife, telepon, terus shock kan, terkejut dan happy. Terus sebelumnya saya sudah pre-em ke kantor, ke manajer saya bahwa di bulan Januari saya kemungkinan bisa urgent leave. Jadi sewaktu-waktu saya bisa pulang pada hari itu juga, karena untuk ngajukan leave atau cuti itu kan nggak bisa urgent, nggak bisa mendadak. Tapi my one adalah special case, ya, hal-hal yang tertentu. Akhirnya saya diizinkan untuk balik ke Indonesia. Wah, situ saya panik juga karena tiket semua masih belum di purchase, masih belum dibeli, belum dibook. Terus semua alhamdulillah karena izin Allah semua dapat tiket pesawat jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jam 3 sore. Jam 3 sore alhamdulillah. Terus lagi Jakarta sekitar jam 5. Jam 10 itu udah keluar pembukaan 1 dan udah keluar air kan. Nah itu belum ngerasain mules sama sekali. Tapi pas jam 2 siang itu baru ngerasain namanya mules. Terus sakit gitu kan, terus juga keluar flek gitu, kayak lendir darah gitu deh. Udah akhirnya makin lama, makin sore itu mulesnya makin berasa. Aku udah berpikir kalau itu tuh pembukanya tuh udah nambah. Dan akhirnya Mas Malik juga udah berangkat ke Jakarta jam 3 ya. Pokoknya nyampe di Bandara Soekarno sekitar jam 4:30, jam 5. Iya jam 5 ya? Jam 5 sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dan sampai rumah itu pas banget maghrib. Ya jam setengah 7 ya. Jadi pas maghrib udah kita melepas rindu, kangen dan disitu udah Mas Malik sholat, terus saya masih pakai pakaian kantor. Pokoknya langsung nyampe di rumah istri 6:30. Saya juga cuma nggak makan juga, belum makan tuh saya juga. Terus ya cuma makan noodle, mie. Setelah itu langsung cepat-cepat ke rumah sakit karena kita berpikir mungkin ini sudah pembukaan berapa gitu. Akhirnya setelah kita sampai rumah sakit, kita di UGD kan, terus aku diperiksa sama perawatnya, diperiksa dalam, semua tensi normal, detak jantung normal. Pas periksa dalam, nggak kelihatan. Diperiksa dalam ternyata pembukaan masih 1 doang.
terus air ketuban juga udah rembes-rembes. Akhirnya aku disuruh untuk di situ ya, langsung ke ruang bersalin, karena tadinya kita pikir kalau misalkan masih oke kita tunggunya di rumah aja ya Bi, tapi ternyata disuruh di ruang bersalin nunggunya. Udah aku pindah ke ruang bersalin, udah di situ ya suruh ganti pakai baju bersalin. Ya udah start masuk persalinan itu jam 8 ya, jam 9 ya di ruang persalinan. Ya kita di ruang bersalin itu dari jam 8 malam ya, jam 9 malam tuh. Terus dicek lagi pembukaannya. Jam 10 dicek lagi pembukaan saat Masih pembukaan 1. berarti tanggal 9 Januari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu pembukaannya masih 1. Terus dicek lagi setiap 3 jam sekali ya. 4 jam. 4 jam 4 jam sekali itu cek. jam 1 pagi itu tanggal 10. Itu mulusnya udah parah guys. Aku pikir udah naik pembukaannya. Pokoknya dicek lagi jam 1 pagi tanggal 10 Januari. Itu masih pembukaan 1. Akhirnya Padahal selama itu istri udah teriak-teriak, udah itu udah mules mulusnya ya, udah parah mules. banget, itu ngerasain banget yang namanya mules ya. Di saat Nggak itu bisa juga tidur, dipegang bawaannya ini pas udah lagi mules-mulesnya tuh dipegang, nggak mau disentuh, tuh kayak bawaannya emosi aja gitu. Jangan sentuh gue. Jangan pegang gue, jangan tanya-tanya gue, pusing, mules gitu kan. Calling dokternya kan, gimana kelanjutannya. Kira bidannya tuh kayak ngasih inform konsen kalau mau dilakuin induksi, karena kan di situ pembukaannya nggak nambah-nambah tapi udah keluar rembesan terus kan, ditakutkan ketubannya udah keburu habis. Nah di situ kita disuruh tanda tangan inform konsen, dan kita takut kan karena kalau udah di induksi tuh 50-50 jawabannya, bisa normal, bisa berhasil atau bisa. bisa normal atau sesar pilihannya itu. Jadi saya tidak langsung memutuskan untuk sesar, jadi kita coba induksi dulu. Tapi istri bilang induksi itu sangat sakit sekali, tapi ya daripada kita langsung sesar, mendingan kita coba dulu induksi, semoga bisa normal lah harapannya. Akhirnya jam 1 itu aku diinduksi ya, dikasih infus dulu, infus pasang dulu, terus udah tuh proses. Mungkin pas lagi dikasih obatnya itu udah mulusnya lebih tambah parah lagi, udah kayak bukan diri aku, kayak kesurupan. Kayaknya udah, suster sakit banget kak, ini sakit banget gitu kan ya. Selama persalinan ya saya di rumah sakit cuma saya sama istri aja. ya, cuma berdua aja guys. Terus lagi itu periksa lagi jam 6 pagi ya Bi. Ya selama dari jam induksi start jam 1 sampai jam 6 itu teriak-teriak gitu, udah tuh nggak bisa tidur sama sekali, udah dijambak-jambak, udah digigit, udah ditabok-tabok, kena semua ya Bi. Karena emang rasanya tuh sakit banget tau Bi, nggak bisa kan, itu kan aku posisinya miring kiri terus kan, nggak bisa miring ke kanan, kaki nggak bisa lurus, nggak bisa nekuk, udah kayak gitu aja, udah gelisah banget. Pipis aja tuh udah nggak kuat di kamar mandi, berdiri aja tuh udah rasanya tuh udah gitu deh, nggak bisa dijabarkan oleh kata-kata. Asik. Oke, pas jam 6 itu aku diperiksa lagi, tensi masih normal, detak jantung baby masih normal, masih keluar rembesan, dan pembukaannya berapa Bi? 2,5 doang. 2-3 cm. Bayangin. Kok kita banget sih? Udah mulus sesakit itu masih 2 cm pembukaan 2 guys. Aku pikir itu udah pembukaan 7, 8, 9 ya, mungkin udah 10 gitu kali ya. Udah gak bisa ditoleransi lagi tuh, rasa sakitnya udah parah banget. Saya juga udah berpikir wah ini kemungkinan sesar nih. Ya kira kita udah ini banget kan, kita tuh udah gelisah, takut banget sama yang namanya sesar kan. Pokoknya kita usahain gimana caranya normal, kita tuh mau normal, sampai bilang sama kakak bidannya, kak aku tuh mau normal, gak mau sesar gitu deh pokoknya.
Terus akhirnya ya kakak Yuda ini bilang ya udah kita tunggu sampai sore gitu kan. Kira udah kita agak tenangan dikit ya, tapi aku tetap nggak bisa tenang sih karena mules itu udah parah banget. Terus Mas kabarin keluarga, aku juga kabarin keluarga. Terus mamaku kaget kan, kok pembukaannya baru pembukaan 2 kan dari semalam, bahkan dari kemarin pagi. Akhirnya mama dateng, kucuk bawa makanan. Terus mama nganjurin aku buat minum minyak zaitun, air zam-zam sama kurma. Nah itu jam 8 ya mama datangnya. Udah jam 8 kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus posisi aku udah nggak bisa ditoleransi lagi deh, udah sakit banget, udah nggak bisa diajak ngobrol. Udah gitu mama pulang kan, pas aku udah setelah minum air zam-zam, minum minyak zaitun, terus makan kurma, itu udah sama sekali nggak ada jeda. Kontraksinya itu parah banget sampai kayak teriak-teriak, dokter udah sakit, pengen pup. Pokoknya teriak-teriak itu sampai jam 9 itu udah jam 9. Pas jam 9 tuh diperiksa lagi sama bidannya kan. Ternyata tahu nggak sih pembukaannya udah berapa? 9. Udah pembukaan 9. Kayaknya dari pembukaan 2 langsung pembukaan 9. Tuh udah waktu jam 6 itu masih pembukaan 2 kan. Terus mama datang jam 8 terus kasih itulah minum zam-zam, minyak zaitun sama makan kurma. Setelah itu nggak ada jeda kontraksi, nggak ada jeda istirahat kontraksi itu. Tiba-tiba udah pembukaan 9. Itu waktu cuma berapa jam tuh? 3 jam. Ya sekitar 3 jam langsung pembukaan 9. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah saya semakin alhamdulillah karena kan harus sampai pembukaan 10 supaya bisa mengeluarkan babynya. Terus saya kira udah pembukaan 9 ya udah masih mulus terus, udah nggak kuat, aku udah teriak, dokter udah mau keluar, dokter ini udah sakit, pengen pup. Ya udah pupin, jangan ngeden terus. Itu gimana rasanya, pengen ngeden banget, udah ditahan nggak ngeden tapi gimana ya, auto ngeden sendiri gitu. Jangan diedenin nanti bengkak gitu kan, tapi gimana rasanya tuh udah pengen ngeden banget. Pantatnya jangan diangkat-angkat, nanti sobek. Alhamdulillah maju keluar di jam 9.20. Terus itu udah semuanya normal set. Aku pikir pas keluar itu rasanya tuh ya plung gitu, lega banget. Saya mendampingi istri saya dalam persalinan sebelah samping di dalam ruangan persalinan. Saya dari pertama masuk ruang persalinan saya sampai itu alhamdulillah di samping istri. Dan selama keluarin babynya itu, yang keluar ini kepalanya dulu nih, hitam-hitam nih, udah kayak, mohon maaf ya, udah kayak pup ya. Tapi aku keluar pup nggak sih, visualnya itu rasanya pengen banget pup? Enggak ya, alhamdulillah. Jadi set kayak pup gitu keluar. Jadi masuk. Bayangin kepalanya yang keluar, rambut dulu yang keluar nih. Terus pas sudah mau keluar, istri ngedennya nggak kuat, jadi kejepit sininya. Iya, gimana nggak kuat nafasnya, udah nggak bisa napas juga kan, disuruh tarik napas, keluarin itu udah nggak bisa, kayak yang gimana ya, udah nggak bisa napas. Jadi ya udah, kalau mau mendingan. Tapi memang kalau saya lihat yang masa susah itu pas ngeluarin kepala, pas sudah kepalanya keluar itu udah ditarik sama dokter, itu kelihatannya mudah sih. Memang yang masa susah itu pas kepalanya, keluarin kepala dulu. Benar. Pas karena badannya itu kan kecil kan, kepalanya yang besar. Badannya lebih elastis mungkin ya daripada kepala. Oke, gitu ceritanya. Ya alhamdulillah semua pertolongan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah maju keluar dengan sempurna, selamat, sehat, nggak ada kurang satu apapun, alhamdulillah. Habis lahirin maju terus kan dijahit kan. Wah itu jahitnya juga luar biasa, sakitnya sampai teriak-teriak.
Dulu waktu jadi bidan aja bilang, ibu jangan teriak ya bu, tarik nafas, keluarin. Ibu pantatnya jangan diangkat-angkat. Ternyata pas lahiran sendiri, oh gini ya rasanya. Beda gitu cerita perjalanan selama kehamilan sampai persalinan ya, sebenarnya sih mungkin banyak, cuman yang kita bisa tuangkan itu aja sih ya. Ya, yang sekarang dalam masa Kehamilan, semoga sehat selalu, semoga sehat sampai selalu. akhir. Oke guys, sampai sini dulu sharing kita. Semoga bermanfaat.